Dalil pihak terkait melakukan kampanye pada masa tenang. Mahkamah mencermati secara sama bukti-bukti yang diajukan pemohon antara lain berupa kumpulan foto dan dari sekelompok orang yang berfoto bersama staf foto orang-orang yang dengan memegang souvenir pasangan calon nomor urut 5 telah tanpa disertai informasi yang jelas dan valid mengenai kapan dan di mana pembagian souvenir pada foto-foto tersebut dilakukan. Demikian pula bukti kumpulan berita pada beberapa media online dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang menurut Mahkamah belum dapat membuktikan dan telah terjadi pelanggaran kampanye pihak terkait pada masa tenang sebagaimana didalilkan pemohon. Dalil memberikan janji atau uang kepada masyarakat untuk menangkan suara di TPS. Selain pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, siapa dan kapan dan di mana politik uang dilakukan pihak terkait, alat bukti yang diajukan pemohon pun antara lain berupa tangkapan layar WhatsApp dan berita online mengenai dugaan pemberian uang terkait salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan temuan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon aku sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini telah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pemohon yang menyatakan adanya intimidasi mobilisasi pemilih untuk memenangkan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Tidak ada laporan atau keberatan dari saksi pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai adanya intimidasi ataupun mobilisasi pemilih saat pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil adanya pembiaran alat peraga kampanye APK pada masa tenang. Mahkamah mencermati bukti yang diajukan pemohon untuk membuktikan dalilnya ternyata tanpa ada informasi yang jelas dan akurat kapan dan di mana spanduk tersebut terpasang sehingga Mahkamah tidak meyakini bahwa benar termohon telah dengan sengaja membiarkan APK pihak terkait terpasang pada masa tenang dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil yang menyatakan banyak TPS yang tidak menempelkan DPT. Tidak terdapat laporan atau keberatan dari saksi pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai permasalahan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil mengenai DPT pemilih yang mendekati 600 orang. Selain pemohon tidak menguraikan lebih jelas kaitannya dengan perolehan suara pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti surat berupa DPT telah ternyata tidak ada DPT pada 15 kecamatan di Kota Pekanbaru yang melampaui jumlah 600 orang. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 10 PKPU 7/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil mengenai termohon dengan sengaja dalil mengenai termohon dengan sengaja tidak menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemilih dengan alasan waktu yang sangat singkat. Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru yang pada pokoknya menerangkan angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian di atas, ternyata laporan terkait dengan dugaan termohon tidak menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemilih telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil terdapat pemilih yang dapat memilih hanya dengan C pemberitahuan tanpa menyatakan dokumen kependudukan. Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan di pelapor atas nama Doni Herman yang pada pokoknya terdapat pemilih yang mencoblos hanya menunjukkan formulir mode C pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti hingga kemudian mengeluarkan status laporannya pada pokoknya. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materi sehingga laporan tidak diregistrasi. Dalil di TPS 0 bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan ASN dan KPPS, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menindaklanjuti laporan pelapor atas nama Al-Bazuri yang pada pokoknya mengenai beberapa anggota KPPS Kelurahan Pebatuan di Kecamatan Kulim yang diduga terlibat sebagai relawan dari pasangan calon nomor 1. Selanjutnya Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan rekomendasi yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik dan merumuskan kepada termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh termohon hingga kemudian termohon mengganti 4 anggota KPPS yang dilaporkan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Seluruh bukti-bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 25,97%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah berdasarkan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya.